Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari bentuk akar, yaitu merasionalkan bentuk akar. Dimana untuk merasionalkan bentuk akar ini, bentuknya itu akar itu berbentuk pecahan. Salah satu contohnya yang seperti nomor 1 ini, A per akar B. A per akar B, maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Kalau dia akar B, akar sekawannya tetap akar B. Berarti A per akar B tetap dikalikan yang di atas dikalikan dengan akar B, di bawah juga dikalikan dengan akar B. Berarti dikali dengan akar B per akar B. Itu bentuk yang pertama. Kemudian ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu C per A dikurang akar B. Berarti kalau untuk akar sekawannya ini, yang pertama bentuknya tetap, yaitu C per A kurang akar B dikali dengan ini tetap kita gunakan, hanya saja kalau dia tanda kurang maka kita ubah menjadi tanda tambah. Berarti A tambah akar B per A tambah akar B. Seperti itu. Berarti kuncinya itu penyebut dari pecahannya. Kalau penyebut dari pecahan yang berbentuk akar maka harus dirasionalkan. Itu sebagai catatan ya. Kalau dia memiliki akar maka harus dirasionalkan. Kemudian yang ketiga yaitu akar C per akar A ditambah akar B. Sama saja dengan yang nomor 2 tadi, berarti yang pertama bentuknya tetap, yaitu akar C per akar A ditambah akar B dikali dengan kuncinya adalah penyebut. Akar sekawannya adalah penyebutnya, berarti tanda tambah berubah jadi tanda kurang. Akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Begitu juga dengan bentuk yang nomor 4, yaitu akar C di sini bisa ditambah atau bisa dikurang akar D per akar A kurang akar B. Sama dengan akar C ditambah atau dikurang nantinya akar D, berarti tetap aja bentuknya. Yang pertama itu bentuknya tetap, tidak ada berubah, hanya saja dikalikan dengan akar sekawannya itu akar sekawan dari penyebutnya. Kalau dia tanda tambah kurang, kita tambah. Berarti tanda kurang menjadi tanda tambah. Akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B. Seperti itu bentuk umumnya. Jadi kuncinya itu terletak pada penyebutnya, yaitu kita kalikan dengan akar sekawan penyebutnya. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh yang pertama. Oke, di sini kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada 3/4 akar 6. Oke. Untuk merasionalkan bentuk seperti ini, kita disuruh merasionalkan atau menyederhanakan, maka kita tulis dulu 3/4 akar 6. Kita kalikan dengan akar sekawannya. Berarti kita kalikan dengan 4 akar 6 per, berarti tetap 4 akar 6. Tanda positifnya dan negatifnya tidak berubah karena dia tidak ada dihubungkan dengan tanda kurang dan tanda tambah penyebutnya. Oke, ini tinggal kita kalikan. Sebelum kita kalikan ini kan bisa habis nih, 4 dengan 4 kan bisa habis dicorek nih. Berarti 4 dengan 4 kita corek saja, habis. Berarti tinggal akar 6, maka jadinya adalah sama dengan 3 dikali akar 6, berarti tetap 3 akar 6 per 4. Oke, ini habis 4-nya, berarti 4 di sini 1, di sini 1. 4 kali 4 itu 4. Jadi yang di luar akar kita kalikan dengan yang di luar akar. Berarti 4 kali 1 tetap 4. Akar 6 dikali akar 6, berarti sama dengan 6 dikali 6. 6 dikali 6 sama dengan 36. Oke, sama dengan 3 akar 6. 3 akar 6 per
4 dikali dengan akar 36 itu sama dengan dikali dengan 6. Berarti akar 36 itu sama dengan 6, 4 kali 6. Sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, yaitu yang 3 ini bisa kita coret, yang 3 ini kita coret, oke, sama-sama dibagi dengan 3. Berarti 3 bagi 3 habis, berarti tinggalnya akar 6 per 4 tetap dikali dengan, karena 6 ini dengan 3 sama-sama bagi 3, yaitu berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. Sama dengan akar 6 per 8. 4 kali 2 sama dengan 8. Itu bentuk contoh yang pertama. Tinggal kita kalikan saja dengan akar sekawannya. Seperti ini. Oke, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Di mana contoh yang kedua di sini bentuknya itu 8 per akar 6 dikurang akar 2. Caranya tadi, bentuk pertamanya tetap kita tulis 8 per akar 6 dikurang dengan akar 2. Kemudian kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari akar 6 ditambah akar 2 berarti dikurang di sini. Berarti di sini dihubungkan dengan tanda kurang, berarti jadi tanda tambah. Akar 6 tetap, kemudian tanda kurang jadi tanda tambah. Akar 2-nya tetap. Per akar 6 tambah dengan akar 2. Seperti ini. Kemudian setelah bentuk seperti ini tinggal kita kalikan saja lagi. Berarti di sini jadinya 8. Oke, 8 dikali dengan akar 6 ditambah dengan akar 2 per dengan, oke, kalau bentuk seperti ini kan akar 6 akar 2 di sini kurang, di sini tambah, sama-sama seperti ini. Oke, saya kasih catatan. Oke, di sini ada bentuk seperti ini, ya. A dikurang B dikali dengan A tambah B. Maka sama dengan, kan sama-sama A di sini, hanya saja di sini tandanya kurang, kemudian di sini tanda tambah. Maka caranya yaitu cukup kita jadikan A menjadi A kuadrat, B menjadi B kuadrat dan dihubungkan dengan tanda kurang. Berarti ini berlaku untuk akar 6 dengan akar 2. Sama, akar 6 akar 2, di sini tanda kurang, di sini tanda tambah. Berarti jadinya akar 6 kuadrat dikurang dengan akar 2 kuadrat. Oke, udah bentuk seperti ini. Kita kalikan, berarti tetap 8 kali akar 6 ditambah akar 2. Untuk mengalikan ke dalam nanti saja, karena kenapa? Nah, bisa saja nanti hasil dari ini bisa kita bagikan dengan 8. Kita cek ya. Kita cek dulu. Berarti akar 6 itu kuadrat itu sama dengan 6. Akarnya hilang, tinggal 6. Dikurang dengan akar 2 kuadrat, maka akarnya juga hilang, tinggal 2. Sama dengan 8 dikali dengan akar 6 ditambah dengan akar 2 per dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Oke, kita lihat di sini. 8 kan bisa dibagi 4 nih. Kita bagikan. Oke, kita bagikan 8 bagi 4 itu, ini sama-sama bagi 4, ini tinggal 1. 8 bagi 4 tinggal 2. Baru kita kalikan, tinggalnya jadinya yaitu 2 kali akar 6 ditambah dengan akar 2. Berarti tinggal kita kalikan aja ke dalamnya. Berarti 2 kali ke akar 6. 2 akar 6. 2 kalikan ke akar 2. Berarti ditambah dengan 2 akar 2. Seperti ini. Itu untuk contoh yang kedua. Jadi, kalau teman-teman bingung dengan penjelasannya, terdapat kebingungan dari penjelasannya atau dari langkah-langkah yang dijelaskan, boleh teman-teman bertanya, tulis pertanyaannya di kotak komentar. Nanti insya Allah akan saya jelaskan apa yang menyebabkan teman-teman bingung terhadap
penjelasan yang saya berikan. Oke, kita lanjut pada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini kita dikasih bentuknya yaitu 2 akar 3 dikurang dengan 3 akar 5 per akar 6 ditambah dengan 4. Jadi caranya tetap sama saja, kita tulis bentuk awalnya berarti 2 akar 3 dikurang dengan akar 3, oke, 3 akar 5 per dengan akar 6 ditambah dengan 4 dikali dengan akar sekawannya ya, dengan akar sekawan dari penyebut. Berarti bentuk angkanya sama, hanya saja tandanya berubah. Berarti akar 6 tetap, tambah jadi kurang, 4 tetap, per akar 6 kurang 4. Oke, tetap seperti ini. Sama dengan, kemudian kita kalikan, oke, kita kalikan 2 akar 3 dikurang dengan 3 akar 5 dikali dengan akar 6 dikurang 4 per ini sama dengan sifat yang dikasih tadi, yaitu A kurang B dikali A tambah B, sama kan? Di sini akar 6 ditambah 4, akar 6 dikurang 4. Kalau kita kalikan, maka bentuknya langsung saja. Berarti akar 6 dikali akar 6 jadinya akar 6 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat. Oke, sama dengan ini kita kalikan 2 akar 3 dulu. 2 akar 3 kita kalikan ke 6. 6 akar 6 dikurang 4 dikurang dengan 3 akar 5 dikali dengan akar 6 dikurang 4. Kemudian per akar 6 itu sama kuadrat itu hilang akarnya, tinggal 6 dikurang dengan 4 kuadrat itu sama dengan 16. Sama dengan kita kalikan 2 dikali akar 2 akar 3 dikali akar 6, berarti 2 tetap, 3 kali 6 akar 18. 2 akar 3 dikali dengan 4, berarti 2 kali 4 sama 8. Yang sejenis dengan akar nggak ada, berarti 2 kali 4 8, akar 3 ya tetap. Kemudian kita lanjut lagi, kurang dengan 3 akar 5 dikali ini, berarti 3 akar 5 kali akar 6 itu akar 30. 5 kali 6 ditambah dengan negatif bertemu negatif, 3 kali 4 12 akar 5 per 6 dikurang 10, berarti min 10. Oke, berarti min 10. Oke, kita lanjut. Berarti min 10 sama dengan 2 akar 18. 2 akar 18 itu sama dengan, kan bisa disederhanakan menjadi 2 kali 9 akar 2. 9 kali akar 2 dikurang dengan 8 akar 3 tetap dikurang dengan 8 akar 3. Kemudian di sini dikurang dengan 3 akar 30. Oke, berarti ini jadinya 3 akar 30 tetap, karena nggak bisa disederhanakan, ditambah dengan 12 akar 5 tetap, 12 akar 5 per min 10. Oke, min 10 tetap. Sama dengan, berarti ini jadinya 2, 9 kan akar 9 sama dengan 3, dikali 3 akar 2 dikurang dengan 8 akar 3 dikurang dengan 3 akar 30 ditambah dengan 12 akar 5 per dengan
min 10. Berarti hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6 akar 2. 8 dikurang dengan 8 akar 3. Dikurang dengan 3 akar 30. Oke, ditambah dengan 12 akar 5 per dengan min 10. Berarti jawabannya ini. Berarti jawabannya cukup panjang, tidak bisa lagi kita sederhanakan karena kenapa? Karena tidak ada yang bisa kita bagikan dan tidak ada yang bisa kita kurangi ataupun kita jumlahkan karena jenis akarnya berbeda. Di sini akar 2, di sini akar 3, di sini akar 30, di sini akar 5. Jadi tidak bisa kita tambahkan atau kita kurangi bentuk akarnya maupun kita bagi. Berarti jawabannya cukup sampai di sini. Ini contoh yang ketiga. Kita lanjut pada contoh yang keempat, di mana contoh yang keempat ini agak membutuhkan analisa yang lebih mendalam ketika kita mengerjakannya. Oke, ketika kita mengerjakannya membutuhkan soal mendalam di mana kalau bentuk seperti ini kan kita dikasih bentuk nih. 3x ditambah 2 ditambah dengan akar 3x dikurang dengan 13 sama dengan 5. Maka nilai dari akar 3x tambah 2, oke, yang sama saja dengan di atas, hanya saja di sini dalam bentuk kurang, yang di atas dalam bentuk tambah. Kalau teman-teman ketemu soal bentuk seperti ini, yang di atasnya tambah dan hasilnya udah diketahui, sedangkan yang di bawah angkanya sama, hanya saja tandanya satu ditukar menjadi tanda kurang. Maka yang harus kita lakukan yaitu kita misalkan ini sebagai A dan ini sebagai B. Itu sebagai A dan ini sebagai. Kemudian udah kita misalkan bentuk seperti ini, maka kan bisa kita bentuk kan dalam A, oke, dikurang B, bisa kita tulis dalam A kurang B. Kemudian dikali dengan sama dengan berapa, kayak gitu ya. A kurang B sama dengan berapa. Kalau ada bentuk seperti ini, kita bisa menggunakan yaitu bentuk bantunya, yaitu A kurang B dikali dengan A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Kita menggunakan bentuk ini sebagai pembantu kita dalam menyelesaikan soalnya. Oke, kita gunakan. Berarti A kurang B dikali dengan A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat. Kita lihat di sini. Berarti A kurang B tetap yang diketahui yaitu A ditambah B. Berarti di sini kan A tambah B nih. A tambah B. A tambah B. Berarti kita tetap A kurang B tetap dikali dengan A tambah B yaitu sama dengan 5 ya. Pada soalnya sudah diketahui yaitu sama dengan 5. Sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Oke, untuk mengetahui berapa nilai A kuadrat dengan B kuadratnya, maka bisa kita cari kayak gini. Misalnya, A sama dengan akar ini ya. A sama dengan akar dari 3x ditambah 2. Karena di sini dikuadratkan maka dikuadratkan. Oke, kita kuadratkan. Sama dengan tadi, kalau kita kuadratkan maka akarnya hilang. Maka jadinya 3x ditambah dengan 2. Begitu juga dengan B. B sama dengan 3x akar 3x dikurang dengan 13. Oke, karena pada soalnya kuadrat, maka kita kuadratkan. Di sini juga kita kuadratkan B-nya, berarti B kuadrat sama dengan, kalau dikuadratkan maka akarnya hilang, jadinya 3x dikurang 13. Udah mendapatkan nilai A dan nilai B-nya, tinggal kita substitusi ke dalam persoalan ini. Berarti jadinya A dikurang B kali dengan 5
sama dengan A-nya sama dengan A-nya sama A kuadrat sama dengan 3x tambah 2. Kita masukkan 3x tambah 2 dikurang dengan, oke, B-nya yaitu 3x kurang 13. 3x dikurang 13 sama dengan, berarti A kurang B kali 5 sama dengan 3x, kan 3 kita kelompokkan, berarti 3x dikurang dengan 3x, berarti 3x dikurang dengan 3x yang ini, kan kurang nih, kemudian ditambah dengan dengan 2, oke, dikurang dengan min 13, min bertemu min jadinya positif 13, berarti A dikurang B kali 5 sama dengan 3x-nya habis. Oke, 3x-nya dicoret saja, habis. Berarti 2 ditambah 13 sama dengan 15. Berarti A dikurang B sama dengan 15, karena dia kali pindah ruas jadinya dibagi 5 sama dengan 3. Berarti, oke, berarti jawaban A kurang B adalah 3. Itu untuk soal yang nomor 4 yang membutuhkan sedikit pemahaman kita dan membutuhkan bentuk-bentuk yang lain dalam menyelesaikannya. Baik, dalam video pada kali ini terdapat 4 contoh soal. Silahkan teman-teman pahami lagi, tonton, dan kalau teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Tulis pertanyaannya di kolom komentar, dan apabila teman-teman ada bentuk soal lain yang ingin mau ditanyakan, yang mau diselesaikan, boleh teman-teman tulis soalnya. Nanti insya Allah kita coba lagi bentuk-bentuk soal yang lain mengenai merasionalkan agar semua bentuk soal mengenai merasionalkan dapat teman-teman semuanya menguasainya dan dapat diselesaikan oleh teman-teman semuanya. Baik, saya punya soal latihan agar teman-teman bisa mengasah kemampuan teman-teman mengenai merasionalkan bentuk akar. Ada 2 soal saja. Yang pertama misal di sini yaitu 3 akar 3 per dengan 4 akar 5 sama dengan, kemudian nomor 2 akar 3 per 2 akar 2 dikurang dengan 2 sama dengan, oke, silahkan teman-teman semuanya mencoba untuk mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 sebagai latihan agar lebih menguasai lagi dan memantapkan pengetahuannya, pemahamannya mengenai merasionalkan bentuk akar. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar, dan jawaban teman-teman yang dapatkan kalau teman-teman mencoba soal ini silahkan ditulis di kolom komentar. Cukup hasil akhirnya saja, nanti akan saya koreksi apakah jawaban teman-teman benar atau salah. Oke, sampai di sini video kita mengenai bentuk akar atau merasionalkan bentuk akar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.